Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sinta Mutiara Rengganis dengan NPM 2001070029 dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang software. Apa itu software? Software atau perangkat lunak adalah istilah khusus untuk suatu bagian dari sistem komputer yang wujud fisiknya tidak terlihat. Software sering disebut sebagai suatu data yang diprogram, diformat, dan disimpan secara digital. Tidak memiliki bentuk fisik, namun dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Menurut pendapat ahli Roger S. Perseman 2002, pengertian perangkat lunak atau software merupakan suatu perintah program yang terdapat pada sebuah komputer. Pembuatan software sendiri memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram. Lalu, selanjutnya akan dikompilasi dengan aplikasi compiler sehingga menjadi kode yang dapat dikenal oleh mesin, hardware atau perangkat lunak, komputer atau PC. Perangkat lunak seperti Windows atau Linux bisa dibilang sebagai nyawa dari komputer, di mana tanpa menginstal sistem operasi tersebut, maka komputer tidak dapat dijalankan. Fungsi utama software pada sebuah sistem operasi. Ada beberapa fungsi software. Yang pertama, menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer sehingga dapat dioperasikan. Misalnya, tersedia sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Yang kedua, mengatur sistem hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer sehingga bisa bekerja secara simultan. Yang ketiga, sebagai penghubung antara beberapa software lain dengan hardware yang ada pada komputer. Yang keempat, software berfungsi sebagai penerjemah suatu perintah software lain ke dalam bahasa mesin, sehingga dapat dimengerti atau diterima oleh hardware. Yang kelima, fungsi software digunakan untuk mengidentifikasi suatu program komputer. Klarifikasi software berdasarkan jenis dan distribusi. Software dikelompokkan dalam dua klarifikasi, yaitu berdasarkan jenis dan berdasarkan distribusi. Yang pertama, software berdasarkan jenis. Ada beberapa jenis software atau perangkat lunak dalam sebuah sistem operasi komputer. Di antaranya, yang pertama, application software atau perangkat lunak aplikasi. Software ini punya fungsi tertentu, misalnya untuk presentasi dan mengolah data. Contoh application software, misalnya Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, MYOB, Open Office or Open Operation System atau sistem operasi. Fungsi software ini biasanya digunakan untuk mengkoordinasikan tiap komponen dan fungsi komputer. Contoh Windows, DOS, dan Linux. Yang kedua, programming language. Bahasa pemrograman adalah software yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar. Contohnya PHP, Java, dan Microsoft Visual Basic. Yang kedua, software berdasarkan distribusi. Selain jenis software di atas, ada beberapa software lain yang dapat diklarifikasikan berdasarkan distribusinya. Yang pertama, freeware, yaitu software tanpa batas waktu tertentu. Biasanya software ini memiliki fitur kurang lengkap dan tidak maksimal. Yang kedua, hardware, yaitu software yang bisa didapatkan dan digunakan secara gratis, namun dengan komponenisasi adanya iklan yang muncul di komputer user. Yang ketiga, spyware, yaitu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memata-matai sebagai aktivitas pengguna komputer. Biasanya, software jenis ini banyak disalahgunakan seperti untuk mencuri data dari komputer lain. Yang keempat, open source, yaitu software yang kode sumbernya dapat dibuka, diubah-ubah, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Biasanya software jenis ini dapat diperoleh secara gratis dan dapat dikembangkan oleh orang lain dengan lisensi GPL, General Public License. Yang kelima,
shareware, yaitu piranti lunak untuk keperluan tertentu yang dibagi secara gratis, biasanya sebagai demonstrasi dengan fitur terbatas dan penggunanya untuk waktu terbatas. Keenam, malware, yaitu software yang dianggap sebagai perusak sehingga bisa berbahaya jika software malware disalahgunakan. Yang ke-7, firmware, yaitu jenis software penyimpan yang hanya dapat dibaca atau memory read only. Software ini bersifat paten sehingga tidak dapat digunakan modifikasi atau pengembangan meskipun ada masalah dalam fungsinya. Ada beberapa contoh software atau perangkat lunak. Yang pertama, Google Chrome. Fungsinya untuk masuk ke jaringan online atau jaringan internet. Yang kedua, Mozilla Firefox. Fungsinya untuk masuk ke jaringan online. Ketiga, Microsoft Office Word. Fungsinya untuk mengedit atau mengetik sebuah dokumen. Yang keempat, Microsoft Office PowerPoint. Fungsinya untuk membuat suatu presentasi, membuat video, mengedit foto, dan lain-lain. Yang kelima, Microsoft Excel. Fungsinya kurang lebih sama dengan Microsoft Word untuk membuat atau mengedit sebuah dokumen. Yang keenam, Format Factory. Fungsi untuk mengubah format pada foto, video, atau musik atau lagu. Yang ketujuh, FCL Media Play. Fungsinya untuk memutar video atau film. Yang kedelapan, HIMP3. Fungsinya untuk memutar musik atau lagu. Yang kedelapan, Fastone Image Viewer. Fungsinya untuk mengubah, mengedit, atau memotong gambar. 10. Pinglet Bin. Fungsinya untuk melihat atau mengambil file yang sudah dihapus. 11. Core Drive. Fungsinya untuk membuat, mengedit, dan mengubah gambar. 12. Photoshop. Fungsinya untuk mengedit foto atau gambar. 13. Opera Mini. Fungsinya untuk masuk ke jaringan online atau jaringan internet. 14. CCI Learning. Fungsinya untuk membersihkan atau menghapus data yang tidak diperlukan. Oke lah, itu tadi penjelasan sedikit tentang software. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.